Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat ya. Pada video hari ini, seperti biasa kita mau sharing analisis pada pair XAUUSD, tentunya untuk pergerakan harga di Senin besok ya, tanggal 3 November 2025. Oke, langsung aja kita simak analisanya. Coba kita masuk dulu ke daily. Pola candlestick di hari Jumat ya, dia itu sempat mengalami kenaikan nih teman-teman ya. Kalau kita perhatikan sih dari segi body ya, body ini sangat kecil nih teman-teman ya. Bodinya kecil, dia di reject lagi dari atas, di reject lagi dari bawah. Untuk shadow-nya, nah ini masih lebih panjang shadow bawah nih teman-teman. Kalau kita perhatikan secara shadow candlestick. Nah, kita masuk lagi ke candlestick sebelumnya, di mana pada hari Kamis, dia membentuk candlestick bullish ya. Nah, candlestick bullish ini nanggung banget ini teman-teman ya, di mana dia tidak break candlestick bearish sebelumnya, high-nya ya, atau shadow candlestick-nya teman-teman. Nah, inilah yang membuat pergerakan di hari Jumat seperti ini. Nah, seandainya dia body break di hari Kamis, itu sudah enak banget ini teman-teman ya, potensi ini akan melakukan kenaikan kembali ya. Berarti zone area di sini, nah ini bagus nih teman-teman kalau sudah body break di candlestick bearish ini ya. Nah, dengan tidak body breaknya area candlestick tersebut, ya di sini nanggung banget ya. Nah, di sini inilah yang membuat harga reject kembali di hari Jumat ya. Nah, itulah yang membuat harga reject kembali. Tetapi rejection-nya ini teman-teman, kalau kita perhatikan dari segi body, seperti yang sudah kita maksudkan tadi, ini adalah candlestick yang tidak begitu kuat untuk melanjutkan retestnya ke bawah teman-teman ya. Jadi kalau melihat situasi candlestick-nya ini, ada potensi harga ini kembali di reject ke atas ya. Tetapi sebelum ini di close body, nah ini nanti potensi akan seperti ini lagi teman-teman. Kalau kita lihat ini di hari Jumat, ini pergerakannya cukup lama ya, ataupun bisa dikatakan konsolidasi. Jadi kalau kita perhatikan selanjutnya, zone area di sini, sini ya, ini dia sudah nge-close ya. Ya, di sini close, dia reject dari zone ini, membuat penurunan. Nah, ini nanti yang perlu kita cek lagi teman-teman ya. Rejection dari bawah ini seperti apa rejectionnya? Kalau melihat bodinya seperti yang sudah kita maksudkan, ada potensi lagi nih, harga kembali naik ini teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu di H4, bagaimana situasi di H4. Ya, pada H4, nah seperti ini juga ya, dia itu tidak body break juga area zone ini ya. Ya, jadi sehingga buat pergerakan seperti ini, reject. Nah, ini reject lagi nih teman-teman ya. Nah, inilah pergerakan di hari Jumat ya, bisa dikatakan sideways teman-teman ya. Ya, kalau kita perhatikan untuk pola candlestick pada H4 juga bearish-nya cukup lemah melihat situasi body candlestick-nya. Sekarang kita coba cek dulu teman-teman untuk area di H4 ini ya. Kita coba lihat dulu area yang berpotensi nih untuk bisa dipakai ya, mengambil posisi sell. Tentunya kita harus lihat lagi nanti ke time frame kecil atau disesuaikan dengan mechanical struktur di M15. Nanti kita coba cek ya. Sini pertemuan candlestick ini juga sebagai area base di time frame kecilnya. Oke, sekarang kita perhatikan untuk area base selanjutnya di H4 ini. Di bawah ini juga ada area base. Kalau kita lihat pada H4 ini hanya shadow, tapi di M15 nanti atau M30 ini berupa demand area teman-teman ya. Jadi kalaupun memang masih ada kekuatan bearish nantinya, menurut saya sih potensi banget area zone ini atau demand ini akan mereject harga kembali ke atas seperti ini. Oke, nextnya di atas terlalu tinggi ya. Ya, kita turun lagi ke H1 aja. Kita coba lihat di H1 ya, ini yang membuat harga teman-teman ya melakukan rejection kembali ke bawah. Nah, kalau kita ingat saya pernah pakai bullish engulfing ini teman-teman ya untuk mengambil posisi buy. Itu kita share videonya. Nah, ini maksudnya kita mau cek zone areanya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk area
supply ini, drop base drop, nah itu tepat di zone 261, jadi ini juga yang membuat harga seperti ini. Selanjutnya, kalau sampai itu breakout zone 261, untuk saat ini belum body break ya. Kalau sampai itu body break, kita katakanlah dia mengalami kenaikan kembali di hari Senin besok. Nah, ini teman-teman potensi akan masuk ke zone selanjutnya di sini atau zone 423 di atas itu. Ya, kita bisa marking di zone ini ya. Kalau di H1 kita refine di sini dia. Oke, itu level 423 ya. Area-area seperti itu teman-teman tentunya bisa kita pakai ya untuk posisi sell-nya ya. Nah, tentu saja kita selalu menunggu pola konfirmasi untuk menggunakannya ya. Karena kalau tidak terkonfirmasi, nah itu bisa menjebol area 423 teman-teman. Di zone ini juga boleh dipantau untuk posisi sell-nya, tetapi perhatikan kembali candlestick bearish-nya ya, supaya bisa digunakan area zone ini. Ya, intinya ada dua area lagi nih teman-teman ya, untuk jangka pendek ya, pergerakan di hari Senin, potensi ketika harga masuk pada zone ini, jelas akan ada respon ya, itu boleh dipantau untuk posisi sell. Selanjutnya, coba kita cek lagi, di H1 seperti ini ya. Ya, jadi kalau di H1 kita boleh marking di candlestick ini. Oke. Selanjutnya di bawah ini. Area support ya. Oke, seperti ini ya. Yang kita marking ini teman-teman bisa kita pakai ya. Area ini juga boleh dipakai untuk posisi buy, tetapi menunggu bullishnya kembali ya. Tetap menunggu pola konfirmasinya teman-teman ya. Untuk zone 261 ini sudah tidak fresh ya, ini kita delete aja. Intinya tadi kalau melihat situasi candlestick pada H4, nah ini bearish-nya ini tidak begitu strong teman-teman ya. Jadi hati-hati banget nih di area saat ini ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, kita langsung aja kita lihat dulu ke mechanical strukturnya, kita sesuaikan, kita masuk ke M15. Kalau di mechanical struktur terakhir itu kita ingat untuk break of structure-nya di zone ini ya, low ini. Nah, ini kan sudah di break ya. Jadi ada di sini break of structure, sell. Oke, untuk low kita sudah ketemu ya di area ini ya. Area paling bawah ini sebagai low valid. Ya, jadi kalau melalui mechanical struktur ya kita masih layak untuk mengambil atau memantau posisi sell-nya. Nah, di mana kita untuk entry sell, nah ini area-areanya teman-teman ya, zone area ini, dan juga kita akan marking selanjutnya, sudah tepat juga ya, di zone 423 ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita coba cek lagi, karena high kita itu sampai di zone ini ya. Oke, seperti ini coba kita lihat. Ya paling area-area ini ya, resisten ini dan juga resisten terakhir di sini ya. Ya, area zone ini ya, resisten di sini dan juga resisten di zone ini. Nah, itu teman-teman yang bisa kita pantau untuk area sell-nya. Ya, kita simpulkan aja. Nah, untuk saat ini kita masih layak untuk mencari peluang entry sell, tentunya di zone area yang kita marking di sini. Nah, kalau kita melihat tadi di zone 261 ini, nah ini menurut saya bearish-nya tidak begitu strong teman-teman, jadi hati-hati banget untuk menggunakan area tersebut. Nah, lebih bagus kita tunggu dulu nanti bagaimana respon di zone ini ya. Ya, karena kalau kita perhatikan saat ini di M15 ini sudah terhalang lagi nih area base di sini. Ya, di zone ini sudah ada reject kembali. Melihat situasi pola candlestick di daily juga bearish-nya bodinya kecil, jadi hati-hati banget di zone ini teman-teman ya. Boleh ambil posisi buy di zone area ini. Nah, kalau masuk ke zone area di atas ini juga boleh mencari peluang sell-nya untuk scalpingan ya, jangka pendek teman-teman ya. Oke, seperti ini kira-kira yang bisa kita pantau teman-teman ya. Nah, bagaimana jika langsung naik bang? Kalau harga langsung naik seperti ini teman-teman, ini tinggal pantau juga untuk mencari peluang sell-nya. Kalau tidak terkonfirmasi, ini harga paling ada respon sedikit
bisa masuk ke 423. Kalau tidak terkonfirmasi lagi, ini bisa menjebol high valid di atas itu. Tetapi kalau terkonfirmasi, ini bisa ya setidaknya untuk scalping lah, bisa digunakan Fibonacci retracement, ambil di zone 161.8. Ya kira-kira seperti itu teman-teman ya, yang bisa kita pantau untuk potensi pergerakan harga di XAUSD ini buat besok Senin ya. Oke, saya rasa sudah sangat jelas ya untuk area-area kita yang bisa kita pantau. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.